bersama-sama untuk kelancaran pembelajaran ini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dimulai aja Pak dosen ya. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya kita bisa bertatap maya kembali di pertemuan ketiga ini. Sebelum kita mulai acara ini, sama-sama yang kita hormati Bapak dosen Dr. Haji Wasman MAG selaku pembimbing dan arahannya, mata Allahu Bibtul Lihayati, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat membimbing kita semua hingga akhir semester ya insyaallah ya Pak dosen ya. Amin. Insyaallah. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari kegelapan ke alam cahaya. Ya, tidak berpanjang kalam, kami akan mencoba dari kelompok 2 untuk memaparkan. Saya izin share dulu tentang judul, yaitu kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam dan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang nanti akan saya paparkan saya sendiri dan nanti dibantu oleh Pak Ade Maulana. Pak Ade siap Pak Ade ya? Siap Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share dulu. Ya, judul dari paparan berikut kali ini yaitu kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian disusun oleh saya sendiri, Thomas Mengasih Butar-Butar, kemudian Pak Ade Maulana, Pak Miftahul Anam, dan Mas Salman Al-Farisi. Ya, pendahuluan latar belakang kenapa kami melakukan penyusunan paparan ini adalah karena di sini Al-Quran dan hadis adalah dua pegangan utama yaitu untuk umat Islam. Kemudian hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Hadis juga merupakan mubayyin atau penjelasan terhadap Al-Quran. Hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat. Rumusan masalah bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kemudian bagaimana kedudukan hadis terhadap hukum Islam, sumber hukum Islam, kemudian bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian tujuan kami di sini menulis makalah dan memaparkan untuk mengetahui kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, untuk kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berikutnya di bab 2, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yaitu di sini kami jelaskan dulu pengertian Al-Quran secara etimologi. Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yang bermakna bacaan atau membaca. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada utusan Allah, yaitu
Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir sedang tanpa tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Itu bisa kita lihat sama-sama di pembukaan Al-Qur'an, yaitu di surah Al-Baqarah ayat kedua, yaitu yang mana yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguannya. Kemudian di sini kedudukan Al-Qur'an itu sebagai hukum Islam. Hukum Islam yang sangat tinggi. Jadi hukum-hukum yang lain berlaku kita lakukan kedua setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang itu tertinggi, yaitu sumber utama dari hukum Islam. Kemudian di sini ada tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Pengertian hadis secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan, sedangkan menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedudukan hadis sebagai hukum Islam, yaitu kedudukan hadis dari segi status sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menurut jumhur ulama dan menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Posisi hadis terhadap Al-Quran dan sifat yang qati al-wurud. Kemudian hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar bayan sikap para sahabat yang merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu, kemudian hadis mu'az secara tegas menyatakan urutan dan kedudukan. Ya, pada bab berikutnya fungsi akan dilanjutkan oleh Pak Ade Maulana. Silakan Pak Ade Maulana diambil alih. Saya share screen tetap ya. Ya, ya. Ya, terima kasih. Thomas ya. Rekan-rekan sekalian, saya melanjutkan. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran ya, pertama menurut para ulama ya, ada beberapa ulama memaparkan, salah satunya Imam Malik bin Anas menyebutkan bahwa 5 fungsi hadis, yaitu bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tafsir, bayan al-bats, bayan al-tashri', dan Imam Syafi'i juga menyebutkan bayan al-tafsir. Ada juga Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 fungsi hadis, yaitu bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, al-tashri', dan bayan al-tashir. Jadi ulama-ulama menyebutkan kedudukan atau fungsi dari hadis. Ya. Bahkan Dr. Mustafa As-Sibai menjelaskan fungsi hadis Al-Quran ada 3 macam, yakni memperkuat hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ya, baik secara global maupun detailnya, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, menafsirkan dan mentahsikannya. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, yaitu dari fungsi hadis. Lalu ya berikutnya fungsi hadis itu sendiri ya, ada dirinci itu terbagi jadi 4 bagian. Pertama bayan at-takrir ya, maksudnya itu dengan bayan ini menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran ya. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Ya, sebagai contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi ya, apabila kalian melihat ru'yah atau bulan maka berpuasalah. Juga apabila kalian melihat ru'yah itu maka berbukalah. Dan apabila mendung jadikanlah 30 hari ya genap. Yaitu memperkuat untuk kita dalam menentukan puasa, itu contohnya. Terus ada juga fungsi hadis yang dimaksud dengan bayan at-tafsir, bahwa bayan al-tafsir ini adalah
kehadiran hadis berfungsi memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, ya, yang masih bersifat umum. Di antaranya contoh tentang ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, ya, baik adalah perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, ya, syariatkan jual beli, nikah, dan lain sebagainya. Ayat-ayat tentang ini masih bersifat umum, ya, baik mengenai cara mengerjakannya, sebabnya, syaratnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW Allahumma shalli wa sallim. melalui hadis mentafsirkan, menjelaskan seperti disebut dalam hadis berikut, ya, sholatlah sebagaimana kau melihat aku melakukan sholat. Nah itu, ya, karena apa yang dicontohkan Rasulullah SAW itu juga, ya, adalah sunnah yang terbaik yang bisa dilakukan, ditiru oleh umatnya. Berikutnya yang ketiga, fungsi hadis adalah bayan at-tasri, ya, maksudnya bayan at-tasri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, ya, hanya pokok-pokoknya saja, ya. Dalam ini seolah-olah Nabi menetapkan hukumnya sendiri, namun sebenarnya bila diperlihatkan bahwa Nabi hakikatnya menjelaskan apa yang telah disinggung dalam Al-Quran. Ya, sebagai contoh, sebuah hadis menyatakan melarang seorang suami memadu istrinya dengan dua wanita bersaudara. Hadis ini secara zahir berbeda dengan Quran surat An-Nisa. Maka pada hakikatnya hadis tersebut adalah penambahan atau penjelasan daripada isi surat An-Nisa tersebut. Itu contoh dari bayan at-tasri. Yang terakhir, fungsi hadis adalah bayan al-nasah, ya. Jadi ketiga bayan yang tadi telah saya sebutkan di atas dipakai oleh para ulama, meskipun untuk bayan yang ketiga ada sedikit perbedaan yang menyangkut definisi. Untuk bayan yang keempat ini terjadi perbedaan pendapat juga, ya, ada yang mengakui dan ada yang menerima juga. Namun dari segi bahasa sendiri, ya, bayan an-nasa, ya, yaitu membatalkan atau menghilangkan, ya. Menurut Abu Hanifah adalah mengganti sesuatu hukum, sedangkan Imam Syafi'i memberi definisi bayan an-nasa adalah menentukan mana dinasahkan dan mana yang kelihatan dimasyuhkan dari ayat-ayat Al-Quran yang kelihatan berlawanan. Salah satu contohnya yang biasa diajukan oleh para ulama adalah hadis yang berbunyi sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris, ya. Nah itu contoh daripada fungsi hadis. Dan fungsi yang keempat ini memang ada beberapa golongan yang membolehkan, ada juga yang tidak, ya. Masing-masing kembali lagi kepada ke kita, ya, mengikuti imam yang mana. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan sekilas tentang fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran. Ya, bisa dilanjut lagi kepada Pak Thomas, silahkan. Ya, terima kasih Pak Ade atas paparan fungsinya. Ya, bab 3 ini adalah kesimpulan di mana hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Saran merealisasikan dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan akan membawa manfaat bagi manusia. Semua aturan atau hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, terima kasih. Ya, ini tampilan kami berempat. Ya, demikian yang bisa kami paparkan. Ya, begitu Pak dosen yang kami bisa paparkan.
Barangkali ada dari, silakan. Untuk yang lain, Ya, silakan ditanggapi ya. ya Tapi silakan. dicatat ya, ada notulennya Pak Thomas. Ya, Notulennya siap. siapkan. Iya, Yang nanya biasa ya, NIM dan nama disebutkan, iya, ya, iya. dicatat, dikumpulkan di Pak NIM, dikumpulkan nanti, dan Ya. nanti dikirim ke Bapak nanti setelah habis semester ini, ya dikumpulkan. Silakan aja sepuasnya, waktu sampai jam 12 kalau jadwal, ya, kalau Ya. terserah nanti teknisnya. Karena ya silakan. Ya, siap Pak dosen. Terima kasih atas waktunya Pak dosen. Ya, Pak Ade, nanti siap jadi notulen ya, Pak Ade. Ya, siap ya, Pak. Pak Ade, Pak Mas Salman. Mas Salman ada? Mas Salman. Mas Salman. Oh, enggak ada Mas Salman. Pak Miftah Pak Miftah udah masuk belum ya? Pak Miftah sepertinya dia ada di daerah Jambi, memang sering ada pemadaman listrik, jadi mungkin belum ada hadir. Baik, bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand, kemudian sebutkan nama, NIM, dan kelompoknya. Ya, kami minta untuk yang bertanya jangan yang kemarin-kemarin lagi gitu. Jadi supaya rata nih, kita ada 50 orang boleh bertanya semua. Pemain satu kelompok satu, monggo gitu. Ya. Bukannya saya nggak mau maksudnya yang kayak kemarin sudah bertanya jangan tanya lagi, maksudnya supaya yang lain biar rata gitu ya, biar terlihat aktifnya. Ya silakan, monggo siapa duluan? Pak Asdin Al Ghazali, silakan. Pak Ade, siap Pak Ade? Ya, siap, Pak. Silakan Pak Asdin. Ya, terima kasih kepada Pak Thomas. Tes suara saya jelas Pak Thomas? Jelas sekali Pak Asdin. Ya, Mangga. terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusi ataupun makalahnya. Langsung saja, perkenalkan nama saya Muhammad Jamaluddin Al Ghazali, NIM 228 1130146. Ya. Sudah Pak Ade, udah? Ya, udah. Ya, lanjut pertanyaannya Pak. Ada kelompok 2 yang tadi telah menjelaskan tentang kedudukan hadis dan fungsi hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri yaitu terkait fungsi yang mana telah disampaikan oleh pemateri kedua, Pak Ade ya. Bahwasanya tadi disebutkan fungsi ada 4. Kemudian yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok 2, manakah di antara keempat fungsi tersebut yang paling penting? Kemudian jelaskan alasannya. Terima kasih Pak Thomas. Mungkin itu dari saya. Ya, cukup. Ya, ditampung dulu. Ya, berikutnya, penanya berikutnya. Ya, dari Neng Arina. Ibu Neng Arina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ada suaranya? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan. Putus. Loh, kenapa ini? Ibu Neng Ariana putus. Oh, Ibu Fitri Veronica. Ayo, mangga Ibu Fitri Veronica. Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Nama saya Fitria Veronica dengan NIM 22 81130120.
Ya, 228113 13 ya. 0120 Pak. Ya, udah Bu. Oke. Berdasarkan tadi ada penjelasan kelompok yang sangat luar biasa tentang fungsi hadis, saya ingin bertanya bagaimana ciri-ciri hadis yang sahih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu Pak Ade. Ya, ya. Sudah ya? Ya, udah. Ya. Neng Arina silakan. Tadi putus kenapa? Ya, jatuh HP-nya, Pak. Oh jatuh HP-nya. Ya. Ya silakan. Ya, nama saya Neng Arina Rodatul Jana. Nomor induk mahasiswa saya 228 113 0106. Ya, mungkin yang ingin saya tanyakan sama seperti Ibu Fitria ya, Pak. Ya, seperti yang disebutkan dalam fungsi hadis, yaitu fungsi hadis itu merupakan sumber hukum Islam. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara kita menetapkan kalau hadis itu sahih dan bisa dijadikan sumber hukum Islam? Seperti itu, Pak. Ya, cukup. Enggak. Ya, itu tadi pertanyaan Asdin ya, Pak Asdin. Isi Al-Quran itu tersendiri. Jadi kalau menurut apa yang saya pahami ya dari materi makalah yang kita buat bersama ini, fungsi hadis yang keempat itu yang utama ya, tadi yang nomor satu ya, bayan at-takfir ya, bahkan disebutkan bahwa bayan at-takfir itu dalam menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan oleh Al-Quran. Ya, sebagaimana dicontohkan, para ulama kebanyakan juga tidak memperselisihkan ya kalau fungsi dari hadis yang pertama, yaitu bayan at-takrir. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin Pak Thomas bisa menambahkan atau ya, cukup. Ya, saya bantu jawab yang kedua aja kalau gitu. Ya, untuk jawaban yang pertanyaan yang kedua apa Pak Ade? Tentang sahih ya. Ya, yang Ibu kedua Fitria, dan ketiga itu ya bagaimana sama. mengetahui apakah hadis itu sahih ya? Ya, di makalah kami sebenarnya agak lari ya, tapi nggak apa-apa kami jawab. Kalau kami jawab, mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya agak ngeri sedap nih masalahnya. Bukannya teritorial kami sebenarnya untuk menjawab kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Kak, saya coba, yang pernah saya pelajari, yang pernah saya baca, untuk menentukan sahih atau tidaknya sebuah hadis itu dilihat dari sanadnya. Itu penting sekali, sanadnya, dilihat dari sanadnya. Jadi makanya beberapa perawi hadis seperti Bukhari dan Muslim itu dia mencari tahu nih sanadnya nyambung ke Rasulullah atau enggak gitu. Pemanya contoh dari perawi hadis awalnya dari ada seperti Aisyah, kemudian dari Jabir. Nah, Jabir nanti yang merawikan hadis Jabir tentang apa? Nah, nanti Jabir itu dia dapat dari siapa gitu. Dicari tahu terus sanadnya itu menyambung sampai ke Rasulullah enggak gitu. Itu tentang sanadnya. Jadi kalau sanadnya terputus,
tidak sampai atau itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah, itu mungkin bisa juga dipakai, makanya ada beberapa hadis kemarin sudah dijelaskan. Ada hadis yang sahih, ada yang kemudian ada yang lemah, yang dhaif. Bukan berarti yang dhaif itu tidak bisa jadi landasan, bisa gitu. Tetapi untuk lebih paling kuat yaitu ada di hadis sahih. Ya mungkin Pak Ade Maulana ingin menambahkan, silahkan Pak Ade. Ya mungkin saya rasa cukup ya, sudah jelas dari pemaparan Pak Thomas juga. Iya. Kemudian tadi ada pertanyaan keberapa Pak? Ada udah ya? Iya Selesai ya? sama, soalnya yang Ibu Fitri sama Ibu Arina sama ya pertanyaannya, bagaimana Iya. menentukan sahih tidaknya hadis. Iya. Bagaimana Pak Asdin? Pak Asdin, apakah puas jawabannya? Ya, mungkin untuk pertanyaan saya cukup ya. Saya ingin menambah Pak, Monggo. Ya boleh. Ya, Silakan. membantu kelompok 2 terkait dengan senang hati ya, Pak. Mangga. Iya. mengetahui bahwa hadis itu sahih ya. Selain apa yang telah disampaikan oleh pemateri 1 ataupun ketua kelas kita, bahwasanya ya hadis itu ya runtutan mutawatir, hadisnya itu perawinya apa tadi namanya Pak? Apa Sanad. tadi Pak Thomas? Bersanad. Sanadnya Ya. Sanadnya nyambung, mutawatir. bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ingin saya tambahkan yaitu bahwasanya perawi itu juga harus kedudukannya terpercaya, dipercaya oleh seluruh ulama, tabiin, tabiat, sahabat, kemudian terus turun ke tabiin, tabiat, bahwasanya memang perawi itu terpercaya ya terkait keilmuannya, wiroknya, kemudian zuhudnya dan sebagainya yang disepakati oleh ulama lain bahwasanya memang perawi tersebut bisa dipercaya ataupun bisa dijadikan sumber untuk dipercaya untuk meriwayatkan hadis. Jadi hadis itu misalkan contohnya dari Musailamah kemudian sampai ke Abu Hurairah, Anas bin Malik dan seterusnya. Jadi ulama-ulama atau perawi yang meriwayatkan hadis itu memang benar-benar punya kedudukan yang tinggi dan terpercaya ataupun dipercaya dan telah disepakati oleh mujtahid ataupun ulama lain bahwasanya perawi tersebut atau ulama tersebut memang sudah jelas keilmuan ataupun kealimannya. Mungkin cukup Pak Thomas, terima kasih. Ya, terima kasih tambahnya Pak Asdin, Masya Allah. Terima kasih Pak Asdin tambahannya. Ya, Pak Ibu Fitria, Ibu Neng Arina, bagaimana? Apakah puas? Ya Pak. Alhamdulillah sangat Terima kasih Pak. Cukup ya? Iya. Terima kasih pertanyaannya atas Pak Asdin, Ibu Fitria, Ibu Neng Arina. Terima kasih. Ya, kita buka lagi Pak Ade mungkin. Ya, boleh. Berapa Pak Ade? Udah mau 10:30 nih. Ya. 3 lagi kali ya? 3 lagi boleh. ya? Boleh. Operator kita mau nanya nih, Pak Arif Busro, silakan. Mana Pak Arif? Pak Arif, mangga Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nim. Apa nimnya? 22. Ya. 30. Ya, silakan Pak Arif.
Ya, Bu Fitri Veronica. Hmm. Iya. Wah, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ade. Maulana silakan dicatat udah ya Pak Ade. Ya, udah Pak, udah. Ya, berikutnya siapa nih? Oh, PJ Hadis boleh Pak An'im. Ayo Pak An'im, silakan bertanya Pak An'im. Sebutkan nama, Assalamualaikum warahmatullahi NIM dan wabarakatuh. ya Waalaikumsalam dan warahmatullahi kelompoknya Pak. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anim Falahuddin dengan NIM 22811 Ya, 30136 30136 ya. Ya, silakan Pak Anim. dari kelompok 3 Pak ya. Ya. Terima kasih buat kelompok 2 yang telah mengeluarkan skripsinya. Jadi gini Pak, tadi ada yang Anim kurang paham itu soal hadis, pengertian hadis bayan an-nasa itu kurang, contoh-contoh lainnya gitu. Jadi Pak Anim belum sampai ke situ. Yang lainnya alhamdulillah dari segi tafsir mungkin masuk. Terus segi yang lainnya udah alhamdulillah. Cuma ini buat bayan an-nasa gitu pengertiannya. Mohon dijelaskan lagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya, berikutnya Ibu Sekre kita dah nih, Ibu Dia, mangga pertanyaan ketiga. Pak Ade udah ya tadi ya, Pak Ade? Ya. Ya, Ibu Dia, silakan mangga dibuka mic-nya, Bu Dia. Ya, terima kasih Pak Thomas atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NIM saya NIM 11 Dua dua Bu. 228 ya, 228 Iya, 1130 127. ya. Sudah Pak ya? Silakan Bu. Ya. Ya. Di sini saya dari kelompok 1 ya, ingin bertanya kepada kelompok 2. Di materi tadi kan kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam ya Pak. Mungkin itu bisa disebutkan contohnya seperti apa saja gitu Pak. Maksudnya biar jelas kan di materi tadi kayaknya kok belum ada gitu. Terima kasih, itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup Pak Ade ya? Ya. Ya, oke. Saya coba bantu, saya coba jawab yang ketiga dulu aja deh. Boleh Pak Ade ya? Yang Pak Arif, ya. Ya, oke. Ibu, ya mengenai sumber hukum Islam, Al-Quran memang sebagai sumber hukum Islam yang paling pertama kita pegang setelah hadis. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sebagai acuannya. Nah, penjelasannya itu ada di hadis. Contoh di sini Al-Quran dijelaskan di surah An-Nisa. Ibu bisa buka Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa fi tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, di situ dijelaskan, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, itu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini penjelasan bahwa ada penekanan taati Allah dan taati Rasul. Ini salah satu hukum, berarti bisa kita jadikan sebagai hujah di sini. Kemudian dijelaskan lagi di surah An-Nisa juga Bu, yaitu di ayat 105, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas. Nah, ini penjelasannya. Litahkuma bainan nas bima arakallah. Bainan nasi bima arakallah. Wala taqul lil kha'in khasima. Sadaqallahul azim. Nah, di sini mana yang artinya yaitu sungguh kami menurunkan kitabullah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Nah, di sini penjelasan ada litahkuma bainan nas. Berarti mengadili di sini ada asal kata dari litahkuma ini adalah hakama, yaitu hukum. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa Al-Quran bisa kita jadikan sebagai hujah, sebagai hukum ya. Jadi Al-Quran banyak lagi Al-Quran yang lain ayatnya. Silakan Ibu bisa baca di bisa pelajari. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan, tapi jelas ini dua ayat ini sudah cukup jelas menurut saya. Silakan mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan, mangga, atau Pak Ade Maulana sendiri. Saya Pak Mungkin Pak Salman ya, Pak Salman. Ya pengen menjawab enggak, pengen ingin ya kurang lebih ya seperti menjawab pertanyaan dari Pak Aim Falahuddin. Oh ya, silakan. Pak Aim yang mengenai apa itu pengertian bayan nasakh. Ya, yang terakhir. Nah, sepengetahuan saya bayan nasakh itu ya bayan tersendiri, artinya penjelasan atau nasakh, dan nasakh itu mengganti hukum terdahulu, mengganti ketentuan hukum yang terdahulu. Kayak contohnya di surat Al-Baqarah, contohnya aja pada zaman dulu nasakh, pada zaman dulu tidak ada wasiat bagi ahli waris.
Nah, kemudian hadis ini menasah di Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Mungkin Bapak Anim bisa melihat ya, nasah itu pergantian hukum lah, mengganti hukum dulu dengan ya mengganti hukum lah, penggantian hukum yang terdahulu. Nah, contoh apa tadi contohnya tadi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tuh. Asal kemudian hadis ini menasah hadis supaya menasah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Langsung saja ya Pak. Artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Iya. Kemudian sudah cukup Bapak Im, sudah jelas bayan nasah? Udah, alhamdulillah Pak, udah jelas. Ibu dia. Ya, jadi bayan itu ya, Pak. Iya, Mbak Thomas sudah jelas. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sekarang untuk pertanyaan terakhir Pak Ade, silakan. Yang pertama tadi tuh panjang lebar. Mungkin yang lain selain Pak Ade mau jawab, enggak? Atau Pak Salman mau nambahin dikit yang pertanyaan Pak Arif tuh. Ya Pak Arif itu, Pak Arif Mas ya. Salman. Arif ya, Pak Salman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan apa tadi? Saya cuman nggak tahu ya menjawab atau tidak ya. Mungkin kalau sesuatu menentukan hukum, jikalau di kalangan masyarakat atau orang awam gitu, ya alangkah baiknya kalau sudah ditentukan khamr itu sudah haram, jelas haram. Apabila dilakukan walaupun itu hadis hasan itu walaupun tidak memabukkan ya tetap haram. Dan jangan sampai yang tadi tuh hadis hasan dan hadis dhaif landasan mereka bagi orang-orang yang meminum khamr. Jadi ya untuk teman-teman semuanya untuk nanti jika di kalangan masyarakat itu kalau ada yang bertanya tentang sesuatu hukum atau sesuatu kayak contohnya kayak semisal kayak ada semisal kayak ada seorang perempuan atau ibu-ibu yang melahirkan ketika di bulan puasa. Nah, nanti ketika cara bayar kifarat itu dengan berpuasa. Nah, itu jawaban yang pertama. Jikalau nanti ibu, ini contoh saja, jikalau nanti ibu-ibu merasa keberatan, nanti ada keringanan lagi, yaitu mengasih makan fakir miskin gitu ya. Iya dah. Kurang lebih seperti itu ya. Ya selama berapa hari gitu. Jadi yang pertama hukumnya ya harus bayar dengan qada puasa selama dia bolong. Itu contoh saja cara nanti ketika di masyarakat jangan yang gampang dulu atau ya lebih baik yang sulit dulu. Nah, kaitannya dengan hadis pertanyaan Bapak Arif ya seperti itu. Khamr walaupun tidak memabukkan tetapi sudah jelas di ayat suci Al-Qur'an itu sudah ada penjelasannya. Ya walaupun tadinya khamr itu tidak haram, kemudian dinasah, ya dihapus hukum karena kebanyakan mayoritas itu khamr itu memang memabukkan. Walaupun ya karena ya ada alkoholnya itu ilatnya, penyakitnya itu di situ. Gimana Bapak Arif? Bisa. Mana Mas Arif? Silakan. Iya benar. Ya Pak. Enggak masalah. Iya silakan. Ya silakan. Pak. Iya. Ya.
Contohnya apa Pak Arif? Contohnya. Iya, iya. Obat di parfum ya. Mm-mm. Oke. Ah ya. Benar, benar. Ya. Mm-mm. Mm. 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 Iya. Mm. 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 Iya, iya. Ya, gini, ya saya coba jawab. Saya mau coba nambahin Pak Arif. Ya, yang jelas di Al-Quran kan dijelaskan bos bahwa kita harus tahu dulu tentang sejarah Khamar itu seperti apa. Ya, di kalangan kita, terus terang aja di kalangan kita, terutama anak-anak muda, ya bahkan saya pribadi pun masih agak kurang. Nah, sejarah Khamar itu bagaimana sih mulai ditanamkannya? Kan Rasulullah juga begitu pertama ngelihat apa para sahabat masih minum khamar kayak Umar termasuk salah satu sahabat pada saat itu yang masih minum khamar. Tapi Rasulullah Ya. tidak langsung melakukan pelarangan, tapi dia lihat dulu sampai akhirnya turunlah ayat dikarenakan Rasulullah melihat ada efek dari sesuatu itu yang sangat buruk gitu dari khamar itu. Nah, menanggapi yang tadi kayak apa tape menurut saya itu bukan beralkohol tapi bergas. Jadi saya pernah dengar hadis, cuma saya lupa. Coba mungkin yang lain ada apa? Ada eh, rujukannya kitab apa di di kitab apa, kemudian di halaman berapa. Kalau nggak salah begini yang saya pernah Iya. dengar. Jadi Iya. khamar itu kalau lama sudah disimpan dia akan menjadi cuka. Nah, cuka itu Iya. sudah halal diminum, tidak masalah. Jadi kalau kayak menurut saya kalau kayak tape itu ya itu tidak ada masalah. Saya pribadi ya, karena itu setahu saya, sepengetahuan saya nggak ada alkoholnya, sepengetahuan saya. Nah, bicara kayak minuman-minuman, contoh kayak ada kita nggak usah sebutkan apa merek ya, pokoknya ada minuman kaleng, di situ tertulis 0, sekian persen alkoholnya atau enggak obat. Nah, Rasulullah kan juga sudah menganjurkan kalau pemainnya carilah obat. Gitu. Kalau pemain tidak ada obat lain, jadi kita ya boleh menggunakan itu. Jangankan itu gitu. Ini kita bicara bebas saja Pak Arif ya, Mas Arif ya. Ya, ya. Ya, jadi contoh gini, ya seperti babi itu kan haram ya. Iya kan, kalau kita makan kan haram, jelas haram, benar-benar haram, bahkan udah jelas banget itu haram, babi anjing. Tapi kalau umpamanya ada orang sakit tiba-tiba harus makan babi, dia harus sembuh, ya nggak masalah menurut saya gitu. Menurut saya. Karena mungkin karena babi itu bisa menyembuhkan, nggak masalah menurut saya. Tapi terserah kalau yang lain. Kalau saya begitu. Kenapa? Itu kan jatuhnya apa ya? Rukhsah. Jadi bukan satu hal yang diharuskan. Jadi kayak seperti yang suka di jadi kalau kita memandang sesuatu itu lihat dulu gitu. Pemain kayak penanya dia penanya gimana? Dia mau ngetes apa timbang mau ini doang. Tapi kalau pemainnya itu ya udah biarin aja. Oh ya udah kalau menurut kamu nggak apa-apa ya sudah. Tapi kalau saya mohon maaf saya menghindari. Kalau saya pemain kayak ada minuman atau makanan yang benar-benar ada tulisan di situ ada alkoholnya, ya saya hindari. Apalagi kayak obat. Nah, obat juga jangankan ada ada alkoholnya, mohon maaf. Kadang dalam obat itu juga ada juga sesuatu yang disebut memabukkan tapi bukan alkohol, ada morfin di dalamnya. Dan kita mungkin sama-sama tahu ya.
ada beberapa obat yang kita nggak tahu bahasa medisnya apa, ya itu nggak ada masalah. Kan tapi kan itu untuk apa? Kembali lagi itu salah satu untuk kayak obat penenang. Itu kan di dalam itu ada morfinnya. Kan apakah berarti haram? Enggak dong. Kalau menurut saya kan itu dia untuk menenangkan. Kalau kita dibius kan itu kan di dalamnya ada kayak semacam morfin. Begitu. Ya. Mungkin yang lain mau menanggapi. Mangga, silakan. Iya. Iya, memang sih kembali ke niat masing-masing. Tergantung niat awal. Kayak innamal a'malu binniyat. Kalau memang kayak misal tadi tape atau apa di 3 hari, dalam waktu 3 hari itu sengaja untuk sengaja untuk memendam, untuk supaya nanti penggunaan nanti supaya kita ngeklay. Ya mungkin tidak boleh seperti itu. Kalau ya tergantung niatnya juga. Dari awalnya memang tergantung apapun ya tergantung niat kita. Terus juga melihat dari sejarah Homer dalam Islam pun Homer itu sudah jelas lah minuman keras yang zaman dahulu dibuat itu secara campuran kurma dan anggur. Karena Homer ini ya banyak yang melihat mungkin banyak pengguna yang memabukkan, akhirnya umat Islam itu kemudian Homer itu mengucapkan haram karena melihat tadi sih ternyata karena melihat hukum, di mana hukum bisa diambil dengan cara mayoritas di situ tersebut penggunanya. Kemudian Homer lah haram, sudah jelas sudah jelas di ayat suci Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat berapa tuh 219 kalau salah yang bunyinya ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya ila akhir. Ya Homer ya kan ada yang bertanya kepada kaum ya, ada yang bertanya tentang Homer dan judi. Kemudian ada yang berkata katakanlah keduanya itu dosa besar, ismun kul fihima itmun kabir, ya katakanlah bagi manusia tapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya, ya, itu lebih besar. Dan mereka bertanya lagi, mana alin nasi wa ismuhuma aktirun min tafur, yang lebih dari keperluannya. Pokoknya wah saya ya itu bahayanya sangat besar mudaratnya. Ya mungkin seperti itu. 6. Itu tidak. Ya gimana teman-teman? Yang teman-teman bisa dipahami ya. Mungkin Pak Thomas suaranya nggak keluar Pak Thomas kalau di saya sih ya. Halo, ya, halo, ya. Ya, terima kasih Pak Mas Arief. Terima kasih Bu Dia, terima kasih. Tadi siapa terakhir itu yang tanya? Pak Anim, ya, terima kasih. Udah sama-sama Pak. Terus yang sudah menambahkan Bapak Masdin, jangan lupa Bapak Masdin. Mau buka pertanyaan, ada mau didiskusikan? Ya, coba dibuka lagi aja. Masih banyak yang angkat tangan ya. Iya benar ini. Masya Allah. Menarik. Aduh, semangat sekali ya, semangat. Ya, mohon izin Pak dosen, terima kasih. Ya, apa-apa, semangat. Ya, dibuka kembali penanya berikutnya, dipilih Pak Arief. Siapa? Ibu Devi, Oki. Ibu Devi Oki, oh ya, mangga. Silakan nama, NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. NIM 22811300123. Saya ingin bertanya Pak Thomas, mungkinkah orang mukmin berpedoman hanya kepada Al-Quran saja tanpa hadis? Mengapa?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ade dicatat, Pak Ade. Ya, udah, Pak. Ya, berikutnya ya Ibu Wakil Ketua deh, Ibu Wakil Ketua dulu nih. Ya, Ibu Wakil Ketua. Tadi udah ya? Sorry. Dari kelompok 1 udah ya? Sorry, maaf Ibu Wakil Ketua. Ibu Lila Ya, ya. Assalamualaikum. Teya udah dulu. Teya kan udah ada kelompok 1 tadi nanya. Gantian Ibu Lia ya, Ibu Lia. Iya, Ibu Lia. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. nomor NIM-nya 228 11 30 110. Ya, silakan. 22. Begini, untuk kelompok 2 ada pertanyaan. Sebagaimana hadis adalah sumber hukum yang kedua, apakah hadis mulai berlaku saat semua Al-Quran sudah turun? Ya, sudah wahyu Al-Quran sudah diterima oleh Rasulullah, atau secara berangsur-angsur? Jadi kan Al-Quran terus atur. Apakah hadis juga keluar atau di atau menunggu lengkap? Terima kasih. Ya. Jelas Pak Ade, terus ini ya Pak Ade, pertanyaan Pak Ade. Ya. Ya, berikutnya Pak Arif, coba siapa Pak Arif? Ibu Ulfatuh dah. Ibu Ulfatus Solihah. Mangga dibuka mic-nya. Ibu Ulfatus Solihah. Mangga. Oke, kalau nggak ada, oh ya, silakan Ibu sebutkan nama, NIM dan kelompok. Nama Ulfatus Solihah, NIM 228 113 0115 dari kelompok 3. Saya mau bertanya, Pak. Peristiwa yang menunjukkan para sahabat menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Udah itu aja? Iya, Pak. Ya, oke, Pak Ade, udah catat Pak Ade? Udah, Pak. Oke. Udah 3 ya, belum? Ya, Satu lagi. Udah 3. Oke. Cukup? 3. Iya. Silakan ada yang ingin menjawab, saya lempar deh gitu. Saya sekarang barangkali ada yang bisa membantu kelompok 2 karena ilmu kelompok 2 juga sebatas ini doang ini. Pertanyaannya luar biasa banget ini. Waduh, kacau. Semangat. Ya, luar biasa. Saya acungkan jempol nih, kelas ini luar biasa nih. Ya, mungkin Sarul Mubarak mau menjawab pertanyaan 1 2 3. Ulah seserian wae atuh sia teh. Dibuka mic-nya. Aku baru gabung, baru sampai dari Bogor. Jadi belum Ya. gabung ini. Oh, mau bantu jawab nggak? Kita lihat dulu. Oke. Pak Ade, ada yang mau jawab, Pak Ade? Mungkin saya Mas Salman ya, Mas Salman, silakan. Mungkin saya insya Allah akan membantu ya, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan dari Ibu Devi, Ibu Lia itu ya, Ibu Lia Nurul Ahmad ya, mengenai apakah hadis berlaku. Ya, hadis berlaku ketika Al-Quran tidak sepenuhnya belum jadi gitu ya. Iya. Kasarnya belum jadi gitu. Nah, kemudian hadis itu saya ingin menyampaikan hadis itu yang namanya ada yang namanya hadis mutawatir. Nah, apa itu mutawatir? Hadis mutawatir itu yang dimana yang diambil secara berangsur-angsur gitu. Mungkin pada waktu itu menggunakan hadis mutawatir sebelum ada yang mensahihkan atau itu. Ya, jadi walaupun semua ayat suci Al-Quran belum turun semuanya, ya hadis tetap dipakai. Namun lebih ke hadis mutawatir mungkin ya, yang secara berangsur-angsur. Kemudian ada hadis sahih, hadis hasan. Ya, tetap hadis itu tetap dipakai menjadi sandaran terhadap Al-Quran. Namun tadi kebanyakan menggunakan hadis namanya hadis mutawatir. Mutawatir itu ya berangsur-angsur, gitu. Ya, Bapak atau Mas.
Ya mungkin Ya, seperti itu mungkin seperti itu ya Ibu Lia ya, apakah Ibu Lia Nurnilawati. puas itunya jawabannya Bu Lia? Atau mungkin ada yang lain, ada yang mau menambahkan, mangga? Ya silakan. Pak Selamat tadi. Cuma yang saya ingin pertanyakan, apa itu berlaku setelah semua Al-Quran turun atau berbarengan ketika Quran turun, hadis juga ada yang menjelaskan langsung. Quran turun, apakah hadis juga langsung menjelaskan? Iya tadi. Iya. Pak Thomas Ya. izin menanggapi. Ya, tadi silakan. ya sudah tadi sudah silakan. dijelaskan itu hadis yang mengenai bayan nasah ya. Jadi hadis itu tidak semuanya digunakan ketika ya pada zaman sekarang ya. Karena itu tadi ada menjelaskan tentang bayan nasah, bahwa bayan nasah itu ya tadi menggantikan hukum yang terdahulu. Kayak contoh ada di kitab namanya itu Warokot ya tasfir. Ya, itu kayak contoh ketika ziarah kubur itu dulu itu tidak boleh ziarah kubur. Tuh ya. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya pernah mendengar hadis tersebut ya. Pada zaman dahulu itu ziarah kubur itu tidak boleh dikarenakan mudaratnya itu nangis-nangisan, bukan karena kita ingin berdoa untuk mendoakan kepada yang sudah meninggal. Kemudian akhirnya dinasah ziarah kubur itu ya dianjurkan. Yang tadinya pada zaman dulu itu tidak boleh karena ada melihat seorang karena itu tujuan pas ziarah kubur itu pada nangis-nangisan, pada jerit-jeritan gitu. Kemudian ya itu yang tidak diperbolehkan di kitab Warokot kalau nggak salah itu. Ya hadis ada di hadis. Ya. Kemudian untuk perkembangannya melihat ya lagi-lagi ya kalau di mana hukum diambil ditentukannya hukum yang melihat pada saat ini gitu. Kayak fleksibel gitu ya. Hukum itu ya bisa diambil dengan ya perubahan ya hukum dulu juga bisa berubah ketika di era sekarang itu. Karena ya kayak seperti itu. Iya. Itu namanya nasah. Ya, apakah jelas Ibu Lia? Ibu Lia. Iya. Cukup jelas. Nanti saya belum puas. Oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, belum puas. Yang lain ada yang mau nambahkan? Tadi ada yang mau nambahin tadi Pak. Pak Sarul mau nambahin. Pak Sarul dibuka, Pak Arif, Pak Sarul. Ya, selain Pak Sarul. Pertanyaan tentang hadis apa berlaku sepanjang Al-Quran atau gimana sih Pak? Tolong dijelas Pak. Ya, pertanyaan tadi gimana ya? Pertanyaannya? Suaranya kecil Pak Syahrul. Ya baik diulang Bu, pertanyaannya Bu, saya tadi agak takut salah. Sebagaimana hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, apakah hadis itu berlaku atau ada setelah semua Quran turun lengkap gitu ya, 30 juz, atau secara berangsur-angsur mengiringi Al-Quran juga gitu, mengiringi sebagaimana turunnya Al-Quran, kemudian ada penjelasan. Sudah dapat. Tadi Ya, ini pertanyaannya terkait juga sama yang Ibu yang bagaimana kalau ada kelompok orang tertentu yang hanya menggunakan Al-Quran. Bu Devi ya. Jadi enggak ini maksud saya jawaban saya akan sambungkan dengan yang itu mungkin ya. Ya, silakan. Silakan, Pak. Di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya ada di surat An-Nahl ayat 44 kalimatnya kurang lebih begini, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami telah menurunkan peringatan Al-Quran kepada engkau supaya engkau Muhammad menerangkan kepada setiap manusia, segenap manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti ini secara teksi berarti ketika ada ayat turun maka Nabi pula lah yang akan menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Artinya ketika ada ayat turun sekaligus juga disertai dengan penjelasan. Nah, penjelasan Nabi inilah yang disebut dengan hadis gitu. Terus
Ayat yang lain dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu hendaklah kamu ambil, dan apa-apa yang dilarang wa ma nahakum, apa yang dilarang kepadamu oleh Rasul maka hendaknya kamu tinggalkan. Sekaligus menjawab pertanyaan tadi orang-orang yang beranggapan bahwasanya mereka hanya menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan seperti itu. Jadi Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Contoh seperti ini, perintah sholat gitu. Di dalam Al-Quran itu perintah sholat itu hampir setiap ayat-ayat itu dijelaskan secara global. Waqimus sholata wa atuz zakah dan selanjutnya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran perintah tentang sholat. Tetapi kaifiat bagaimana sholatnya itu selalu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mulai niatnya, tata caranya, terus syarat-syaratnya, semua dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri, apalagi hal-hal yang terkait dengan hukum. Karena kita lagi membahas tentang hadis itu sebagai salah satu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya, tadi fungsi dari al-hadis adalah penjelasan dari Al-Quran. Seperti itu, jadi nggak bisa berdiri sendiri antara Al-Quran dengan hadis. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Ibu tentang penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat yang turun itu pun akan dijelaskan secara bertahap sesuai dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Ibu Lia cukup? Ya, terima kasih Pak Thomas, Pak Syahrul, Pak Salman. Iya, Ibu Devi cukup pertanyaannya? Ya, Devi juga ya. Ya. Sepaket tadi. Satu lagi tadi apa pertanyaannya? Yang Bu Ulfatus Solihah ya. Iya. Peristiwa sahabat, contohkan peristiwa sahabat saat menggunakan hadis sebagai dasar hukum ya, dasar hukum. Ya, silakan Pak De, mau jawab mangga. Atau yang lain silakan. Atau yang lain. Yang lain silakan mau jawab. Jangan Pak Sarul lagi atuh. Yang lain silakan, ada yang mau menjawab. Pak Ani mungkin. Coba Pak, mudah-mudahan bisa. Oh ya Pak Ani, mangga silakan Pak Ani. Thomas izin menanggapi Pak Thomas. Iya Pak Isnin, kenapa Pak Isnin? Hanya izin menanggapi saja, mohon izin saya sambil mobile. Yang mana ini yang pertanyaannya yang terkait tadi masalah alkohol tadi. Oh, alkohol masih. Ya. Oh ya. Nanti dulu Pak. Nanti dulu alkohol nanti dulu. Udah ditutup soalnya. Nanti dulu. Oh gitu. Iya. Ya sudah, kalau begitu dilanjut saja Pak Thomas. Iya, maaf. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Ya Pak Anim, silakan dijawab Pak Anim. Coba ulang Pak, mohon maaf Pak, ulang pertanyaannya Pak. Oh, pertanyaannya Pak ya. Jadi peristiwa sahabat menggunakan hadis sebagai hukum ya, hukum Islam gitu. Buat bahasanya hukum. Otomatis Rasulullah kan melakukan sholat. Nah, tanya, ketika hadis itu berbunyi, contohnya ra'aitu atau apa ya? Qala. Itu mungkin kan otomatis Rasulullah sholat, terus sahabat juga enggak mungkin apa ya? Langsung melihat gitu, oh cara Rasulullah sholat itu begitu. Jadi di saat Rasulullah awal sholat itu mungkin udah melakukan hukum seperti itu, sahabat itu langsung langsung meniru gitu Pak, mungkin kayak gitu. Jadi gimana sih, bahasanya susah gitu Pak. Kembali dari ya Pak Arif ya, mungkin memperjelas. Ya, silakan.
Jamak banyak. Ya, jadi banyak saksinya, banyak saksinya. Iya, ada yang lain silakan mau menambahkan. Mungkin Pak Miftahul Anam. Silakan Pak Miftahul Anam mau menambahkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu Waalaikumsalam. atas keterlambatan saya. Ini gangguan listrik di tempat saya di Jambi ini. Kalau mati lampu sinyalnya hilang semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya udah masuk, ya baru masuk hilang lagi. Nah ini enggak tahu ini kayaknya mendap-mendip lagi begitu. Jadi saya kurang mengikuti dari awal, jadi saya enggak tahu persis apa pertanyaannya. Kemudian apa yang diminta penanya itu seperti apa, maksudnya belum paham. Mungkin yang lainnya dulu Pak, saya baru mengikuti ini. Silakan. Ya. Ya Pak Ade Maulana mungkin mau menambahkan. Ya, atau nanya yang penanya udah merasa puas kan Ibu Ya Ulfa? penanyanya Ibu Ulfa. Iya Pak, sudah. Sudah jelas. Sudah ya. Sudah jelas ya. Oke, iya. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu Ulfatul Sholihah. Bagaimana Pak Ade, mau kita serahkan langsung di jam 11 langsung ke Pak dosen, apa ada yang mau bertanya lagi, dibuka lagi? Ya mungkin kita serahkan Pak dosen, ya mungkin ada arahan atau masukan apa dari beliau. Ya siap. Assalamualaikum Pak dosen. Ya, waalaikumsalam. Iya Pak Haji, sepertinya sudah selesai pertanyaannya. Mohon arahan dan bimbingannya. Ya, makasih pemakalah. Ini pemakalannya juga ketua kelas. Pemakalannya ketua kelas. Ya, bisa ngatur lah. Memang harus begitu ya, harus diatur. Yang sudah bukan berarti tertutup. Tapi ini kayaknya ketua kelas pingin bagi-bagi rezeki ya. Benar Pak. Iya. Biar berkahnya rata gitu Pak, insya Allah. Iya, biar berkahnya rata. Dan saya lihat, Masya Allah, penanyanya banyak banget. Ya, baik. Belum waktu kayaknya. Ya. Kalah cukup ya untuk jawaban. Ya, namanya seperti satu cukup lah. Itu bagus, yang lengkap. Argumentasinya baik hadis atau baik Al-Quran atau hadis atau logika juga main. Dan tadi sumbangsi dari pemikiran dari teman-teman juga aja. Tadi dari teman yang lainnya juga terima kasih atas pertanyaan dan jawaban bantuannya. Artinya bahwa makalah ketua kelas ini ada banyak yang berkontribusi pemikiran untuk memperbagus makalah ini sehingga lengkap apa yang disampaikan tadi. Dan tentu saja ada beberapa tambahan sedikit saja, terutama yang Pak Salman mic-nya dimatikan Pak Salman. Yang terkait dengan peristiwa ya ada peristiwa sahabat ketika makan hadis boleh nanti dilihat di kitab-kitab sahih bagaimana para sahabat dalam mencium Hajar Aswad. Coba siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat ya? Di situ baik Abu Bakar atau Umar itu andainya aku ya itu ya itu andainya aku nanti dijelaskan itu kan peristiwa yang dialami oleh sahabat. Masih ingat Pak Thomas? Masih ingat? Masih. Kurang lebih kalau nggak salah karena dia batu dia ngomong sama Hajar Aswad masalah seperti itu. Iya. Coba silakan dijelaskan. Ada sedikit peristiwa. Tapi iya dia bilang gitu. Jadi itu peristiwa ya. Mungkin penanya juga itu mungkin sudah ingat ke situ. Betapa hebatnya para sahabat dalam mengamalkan hadis. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah
Mencium batu ini aku tidak akan mencium. Oleh karena Rasulullah mencium, ya aku ikut aja mencium. Itu kehebatan para sahabat tuh, gak banyak protes apa gitu, tidak banyak tanya. Ya udahlah, karena Rasulullah mengamalkannya, ya udah aku cium aja gitu. Iya, sami'na wa ta'na, benar. Iya, itu. Sami'na wa ta'na di situ, karena Rasulullah berbuat seperti itu. Ya. Sehingga asarnya, pengaruhnya sampai sekarang, ya itu kan berpengaruh sekali itu. Iya. Sampai sekarang berbondong-bondong orang berdesakan untuk mencium itu, ya. Padahal Umar bin Khattab sama Abu Bakar itu sangat khawatir sekali seandainya terpeleset akidah. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan orang mencium itu mempertuhan batu gitu. Itu. Iya. Tapi karena Rasulullah melakukannya, ya udah sami'na wa ata'na, mereka atau beliau-beliau melakukannya seperti itu. Sampai sekarang pengaruhnya itu sampai sekarang berebutan itu. Bahkan pokoknya mungkin Pak Thomas sudah ke Tanah Suci ya? Belum saya, Pak. Oh, belum. Siapa yang sudah? Yang sudah mungkin menyaksikan bagaimana orang memburu itu, ya, sampai berdesak-desakan di situ, sampai berdesak-desakan. Saya pernah terjadi, ini ada kejadian orang memaksakan diri, kayaknya orang Yaman. Soalnya orang Yaman memaksakan diri untuk ngecuk itu, untuk melaksanakan hadis Rasul, mungkin itu dia punya hadisnya seperti itu, jadi terjepit sama orang yang ribuan, jadi dia loncat ke atas, pas kepalanya jatuh di pundak saya tuh. Ya Allah Akbar. sampai ngos-ngosan dia, sambil saya bawa ke pinggir, suruh istirahat dulu, ya. Jadi begitulah perjuangan jamaah haji ketika datang ke situ. Itu. Ada lagi peristiwa yang kedua tahun 2015. Ada orang Amerika bawa sajadah, karena dia badannya tinggi besar, jadi untuk menyingkirkan orang-orang yang itu kayaknya sangat mudah sekali, baik gitu, dipakai tangan itu jasa, dia kosong, dia sendirian, jadi menggosok-gosok itu sajadah ke Hajar Aswad. Begitu gosok-gosok, dia lama karena dia orang-orang pada mundur gitu. Saya masuk ke situ tuh dalam keadaan kosong gitu. Nah, sampai segitunya gitu. Jadi orang-orang mengamalkan hadis itu sampai segitu, itu asar ya, pengaruh dari hadis itu. Ya. Itu diantara contoh peristiwa. Ya, sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh sahabat dalam mengamalkan hadis. Ya, cuma ya kebetulan yang ingatnya itu aja dulu. Ya, mungkin yang lainnya juga punya yang ingat bagaimana sahabat mengamalkan atau hadis Nabi itu, mungkin di bidang muamalah atau di bidang apalagi, ya itu bisa saja sekarang untuk diberikan contoh, ya, untuk menambah contoh ke makalah ini. Barangkali itu yang sempat ingat, itu ada peristiwa itu. Ya, jadi peristiwa sahabat mengamalkan hadis itu sampai sebegitunya, ya itu. Karena memang intinya dalam makalah ini, fungsinya, ya. Jadi posisinya, ya. Tadi sudah disebut di makalah itu singkat, tapi udah langsung ditangkap. Jadi posisinya ya menduduki posisi yang kedua berdasarkan ayat Al-Quran. Itu juga berdasarkan ayat Al-Quran, para ulama menafsirkan bahwa dengan ayat tadi atiullaha wa atiur rasul. Jadi ini yang dua ini nggak bisa ditinggalkan salah satunya, ya, karena di situ atiullaha wa atiur rasul dengan waw
wau atop. Kalau si santri, kalau kata santri itu wau atop. Mungkin kita masih ingat dulu waktu di pondok tentang huruf atap itu. Ya, bagaimana fungsinya huruf atap itu? Kalau tidak salah ini mohon dibenarkan. Al wawu harfu atbin litartibi ittisal. Wal fa'u wa tsumma harfu atbin litartibi infisal. Itu beda tuh. Jadi dalam kitab Alfiyah kata apa dulu tuh? Huruf wawu itu adalah huruf atap, kata sambung. Kata sambung yang pengamalannya harus ittisal, harus bersambung. Ya, begitu. Jadi karena atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya bila Al-Quran dan sunnahnya juga jangan ditinggalkan, karena yang sudah sempurna ya, yang sudah sempurna mengamalkan Al-Quran itu adalah Kangjeng Nabi. Oleh karena itu posisinya oleh pemakalah itu sudah tepat diposisikan kursi yang kedua kalau di kursi itu. Jadi setelah Al-Quran kemudian di bawahnya hadis, itu posisinya, karena melihat atiullah wa atiur rasul. Jadi taatlah kepada Allah berarti Al-Quran, wa atiur rasul hadis itu. Jadi itu paket ya, paket litartibi ittisal itu. Betul. Kemudian ada lanjutannya wal fa'u wa tsumma, sedangkan fa juga sama. Huruf fa juga sama huruf atop. Summa dan fa juga sama huruf kata sambung. Litartibi infisal. Cuma itu bisa terpisah ya. Kalau ada huruf summa pamannya di dalam hadis itu ya. Nah, kalau ada huruf summa berarti kan bisa terpisah. Contoh apa ya? Man soma Ramadana summa atba'uhu sittan ya imanan ya. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban summa atba'uhu sittan min sawalin kasome dahrin kesana. Di situ tidak pakai wau, tapi pakainya huruf summa. Berarti puasa bulan Syawal itu tidak mesti begitu habis Lebaran langsung puasa Syawal. Bisa terpisah dengan hari-hari lain atau pengamalannya bisa diselang-seling gitu loh. Umpamanya dalam seminggu, hari ini, hari apa lagi, yang penting 6 hari dalam sebulan itu. Karena isyaratnya itu pakai huruf summa. Ya, jadi kemudian diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, itu berarti cara pelaksanaan puasa bulan Syawal ini tidak mesti harus ittisal, tidak mesti harus hari ini Lebaran, besok puasa Syawal, tidak mesti. Kalau mau ya silakan aja, cuma tidak jadi kewajiban untuk berpuasa lagi ya. Itu cara pelaksanaannya boleh terpisah kalau melihat dari konteks hurufnya tsumma atba'uhu sittan min sawalin. Kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal. Kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal itu ada jeda ya, boleh ada jeda ya gitulah. Dibolehkan ada jeda di situ. Nah, itulah perbedaannya. Tadi pemakalah sudah memaparkan bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu kembalikan. Nah, farudduhu kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Itu jika terjadi perdebatan yang sengit ya, maka kembalikan situ. Itu posisinya jadi posisi sunnah ini menduduki posisi yang kedua. Kemudian ada lagi hadis Nabi apa tuh? Taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Nah, itu. Aku tinggalkan 2 urusan, 2 macam. Dan dengan 2 macam ini tidak akan tersesat. Itu. Jadi 2 macam ini. Ya, jadi kalau kita menggunakan sumber 2 macam ini, Al-Quran dan hadis, dan di sana penjelasannya Al-Quran wa sunnati Rasul, Al-Quran dan sunnah Kangjeng Nabi itu. Jadi saudara udah banyak hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang memperkuat pendapatnya pemakalah tadi bahwa posisinya hadis itu ternyata sumber hukum Islam yang kedua itu.
Nah, itu Pak Thomas, itu tambahannya. Kemudian fungsinya al-bayan, ya fungsinya al-bayan, yang utamanya itu al-bayan, cuma tadi dirinci dengan berbagai pendapat mazhab, ya itu sudah dibagi-bagi dan dicontohkan. Ya, cuma yang masih diperdebatkan sampai hari ini adalah bayan nasah, ya bayan nasah itu. Itu sampai sekarang masih diperdebatkan. Masa sih kan gitu? Masa sih peraturan daerah bisa menasah peraturan ke undang-undang yang lebih tinggi gitu. Itu yang masih diperdebatkan sampai hari ini. Nah, jadi itu mungkin masih debatable lah istilahnya, masih debatable. Masa hadis bisa memansuh Al-Quran gitu. Tapi faktanya ada. Ya, seperti tadi tentang waris ya. Itu. Nah, itulah jadi yang masih perlu panjang diskusi dengan argumentasi yang kuat, apakah iya bayan nasah mansu ini, bayan nasah ini masih ada atau sudah dilonggarkan, tapi sampai hari ini masih tetap dipertahankan bagi yang menganut adanya nasah mansu. Pemakalah karena rupanya masih menganut itu, samina wa ta'na kepada ulama kayaknya ya. karena ya orang tawadu ya. Ya itu. Jadi singkatnya posisinya sebagai sumber hukum Islam yang kedua, fungsinya sebagai al-bayan. Itu intinya makalah Pak Thomas itu. Iya, terima kasih. Iya, Pak dosen, terima kasih penjelasan yang ada yang mau komentar? Silakan. Masih ada waktu nggak Pak Thomas? Masih ada, baru jam 11.19. Iya. Masih ada waktu lah 20 menit. Kan kalau salah setengah 12 kita udah Iya, udah azan ya, udah azan duhur sekarang. Bagaimana yang lain, ada yang mau berkomentar penjelasan dengan atau di luar diskusi ini boleh barangkali ada pendapat lain atau ada teknis yang perlu didiskusikan. Silakan aja. Kalau diskusi mau diakhiri? Boleh, kalau yang tidak ada berarti diakhiri saja atau bagaimana? Ya, terserah. Atau Mas kalau mau diakhiri silakan akhiri. Oke, iya Pak dosen, mohon maaf Pak dosen. Ya. Iya, jadi gini, tadi ada beberapa dari teman-teman